Gimana ya caranya agar kita bisa belajar berkomitmen dan konsisten dengan komitmen yang mau kita jalankan? Kemarin aku dapat pertanyaan ini. Ketika aku lagi buat sesi Q&A atau sesi tanya jawab di Instagram Relation Practice terutama. Tapi yang nanya itu atau penanyanya itu spesifik nanya buat zodiak tertentu gimana. Cuman di sini aku somehow tiba-tiba pengen sharing kalau misalnya kita bisa kok cek gimana cara untuk membangun komitmen dalam astrologi, menurut astrologi, sesuai birth chart kita masing-masing, atau bahkan tambahin deh data human design chart kita. Tapi aku mau sharing sedikit cerita tentang komitmen, cerita tentang konsistensi, dan bagaimana kalau kita ingin merubah hidup kita dengan komitmen, dengan konsistensi, kapan kita sebetulnya bisa mulai melihat hasilnya. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak? The first step is always the hardest. Istilah the first step is always the hardest. Langkah pertama tuh yang pasti paling susah. Pijakan pertama menuju suatu hal baru, awal baru, itu pasti paling susah. Dan biasanya habit atau kebiasaan baru akan terbentuk setelah 21 hari pertama. Dan usaha dan progres tiap orang tuh gak linear ya, gak bisa kita samaratakan. Tapi usaha tuh pasti akan terlihat. Dan komitmen tuh menurutku akan terbentuk pada 21 hari pertama. Kalau dari 21 hari pertama itu kita gak bisa konsisten, kita gak bisa komitmen, baru di beberapa hari atau 1-2 minggu pengen nyerah, ada 2 kemungkinan. Entah itu memang tidak ditakdirkan buat kamu, atau kamunya masih punya mindset atau beliefs, self-limiting beliefs, hambatan-hambatan personal yang mungkin sangat besar potensinya disebabkan oleh ketakutan atau trauma dari masa lalu. Aku ambil contoh kasus paling gampang deh, karena ini benar-benar baru kejadian di aku beberapa bulan terakhir, I guess. Ya beberapa minggu terakhir. Kalau kalian tahu, aku tuh sekarang piara kucing. Yang nggak sengaja aku temuin, orang tua aku sih yang menemukan. Kucingnya namanya Messi. Ini persis lagi di sebelah aku, anaknya lagi tidur. Dan mungkin Messi itu masih baby sebetulnya, masih di bawah 1 tahun. Sorry kalau misalnya aku agak-agak nguap nanti, karena aku jujur masih agak ngantuk. Tapi tiba-tiba jam 5 pagi aku kebangun dan aku feeling pengen ngontenin ini tentang komitmen. Nah, Messi tuh sejak Oktober 2023, tepatnya sejak 16 Oktober 2023, itu Messi terdiagnosa kena virus penyakit COVID kucing, namanya FIP. Wait, aku lupa nama lengkap istilah FIP itu apa. FIP itu Feline Infectious Peritonitis. Dan FIP itu ada yang basah, kering, menyerang mata, atau menyerang neuron. Dan kebetulan Messi itu kena FIP basah. Di tanggal 16 Oktober 2023, Messi itu didiagnosa sisa hidupnya kurang dari 14 hari. Dan di situ aku langsung panik, aku nangis kejar. Aku cerita ke sahabat-sahabatku kalau misalnya I'm not ready to lose Messi. Karena Messi tuh ketemu ya awalnya stray cat, awalnya kucing liar yang main-main di sekitar rumah orang tuaku. Messi awalnya ketemu orang tuaku yang menemukan, dia masih kecil banget, masih mini banget, masih petit banget gitu loh. Dan masih kecil banget. Dan saat Messi ketahuan dibilang, masa hidupnya sisa 14 hari. Karena Messi kena FIP basah, kena COVID basah. Wah, itu aku nangis, orang tua aku juga nangis. Dan di situ aku mikir kayak, Tuhan,
I'm not ready for another losses. Aku gak siap untuk kehilangan lagi loh sebetulnya. Dan aku gak bisa tidur semalaman. Messi tuh tidur di kamar aku. Sejak itu orang tua aku dua-duanya langsung turun. Kemudian kamarku di bawah kan, kamar mereka di atas. Orang tua aku langsung turun dan mereka tuh tarik kayak kasur lipat. Jadi kita tidur bertiga bareng Messi. Aku tidur di kasurku dan mereka buka kasur lipat. Dan selama 1 bulan penuh intensif perawatan Messi 1 bulan pertama, itu kita tidur bertiga di kamarku, fokus merawat Messi. Karena terutama 1-2 minggu, aku bilang tadi, habit itu baru terbentuk di 21 hari pertama. 1 bulan pertama tuh kita perlu pantau banget. Sekarang juga masih sih, sekarang juga masih dalam masa pengobatan, tapi 1 bulan pertama itu kita pantau per 3 jam sekali, 3-4 jam sekali makannya dia gimana. Terus makanan yang khusus buat kucing sakit, misalnya kayak gastrointestinal atau dry food, wet food yang benar-benar terpantau gitu loh. Singkat cerita adalah itu proses yang buatku jujur, aku sekarang ngerasa, oh puji Tuhan, alhamdulillah kelewat prosesnya. Padahal buat aku yang cintai kebebasan, buat aku yang nggak suka dikekang, buat aku yang I need my space gitu loh. Sebulan pertama itu agak-agak sulit sebetulnya. Bukan berarti aku nggak sayang dengan orang tuaku, tapi ya di kondisi umurku juga 28 tahun. Aku tahu kalau orang tuaku tuh niatnya sayang sama Messi juga, peduli sama Messi juga. Aku harus beradaptasi. Karena mereka juga worry, karena mereka juga khawatir. Dan selama 1 bulan pertama itu kita benar-benar batas saling bahu-membahu berusaha untuk gimana nyembuhin Messi. Karena 1 bulan pertama itu obatnya Messi tuh suntik ya. Suntik, kayak setiap hari dia disuntik. Dan kebetulan obat buat FIP itu masih tergolong mahal harganya. Aku juga buka penggalangan dana kalau teman-teman tertarik untuk mungkin membantu berapapun untuk membantu proses pemulihan Messi. Aku akan sangat menghargai hasil donasi teman-teman, tapi aku tidak akan paksa siapapun untuk berdonasi. Terima kasih kalau mungkin ada yang mau. 10.000 pun kamu donasi, terima kasih. Nanti linknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini dan dimanapun di link di video. Anyways, kenapa aku bilang memulihkan Messi ini mengajarkan aku banyak tentang kesetiaan, komitmen, konsistensi. Karena sepanjang 1 bulan itu aku ngerasa ya fokusku tuh bener-bener ke Messi sebetulnya. Gimana kita nyari uang buat nyembuhin obatnya, bayar obatnya, terus bayar suntik hariannya. Itu juga bayar loh jasa dokternya. Terus beli makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan dia, gizinya, nutrisinya terjaga. Dan aku pun juga punya kebutuhan gitu loh. Awal-awal aku takut nggak? Takut, karena hitunganku tuh kita berjuta-juta bisa keluar. Dan pengobatan kucing FIP itu sampai 82 hari sebetulnya. Untuk nanti hasil akhirnya kita cek darah lagi. Dan Messi per 30 hari pertama, hari ke-30, hari ke-60 nanti, dan hari ke-82 nanti perlu tes darah untuk cek kondisi organ-organ tubuhnya gimana. Hari ini tuh saat aku rekam ini kebetulan hari ke-52. Kita lanjut ya. Kita lanjut cerita dulu. Kenapa aku bilang 21 hari pertama itu akan sangat menentukan hasil? Aku pribadi tuh merasa 21 hari pertama pengobatan Messi itu betul-betul mental diuji, kekuatan fisik diuji, kesabaran diuji, komitmen diuji, konsistensi diuji. Tapi setelahnya lebih lancar, setelahnya lebih lempeng, lebih ngalir, lebih yaudah jalani saja.
lebih yang selangkah demi selangkah jalannya, nggak perlu buru-buru. Dan aku sadar juga mentalku dididik, kesabaranku diasah, kegigihanku juga diuji, dan rasa cinta atau unconditional love yang bisa aku praktikkan itu diuji. Mungkin kalian ada yang bilang, karena ada kok yang bilang juga ke aku, ngapain sih Van, cuman kucing, kenapa diperjuangin banget, kan uangnya bisa keluar banyak banget dan uangnya bisa buat yang lain. Karena kalau kalian mau aku jujur, sebulan pertama pengobatan Messi itu, lebih dari 5 juta sudah keluar. Yang awalnya juga aku bingung kayak, ini uangnya dari mana? Tapi semesta, Tuhan punya caranya untuk mencukupkan. Yang aku dikasih klien lah, mendadak, atau yang aku ada kerjaan lain lah, mendadak, dan dana donasi-donasi yang kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Di sejauh ini, aku benar-benar ditunjukkan kalau ya kesetiaanku, kesabaranku, usahaku, Tuhan punya caranya untuk membalas itu dan membayar itu. Karena niatku pun memang mau membantu sama makhluk hidup gitu. Ya, aku setuju kalau misalnya dibilang 21 hari pertama itu akan sangat melihat hasil, menentukan hasil. Coba bayangkan kalau misalnya di hari ke-14 mungkin aku capek, jenuh, kayak udahlah biarin aja deh, nggak usah deh, biarin aja dia sakit, atau biarin aja dia mati pelan-pelan. Tapi hatiku nggak sampai segitu. Atau ketika aku memutuskan nggak, aku mau berjuang pelan-pelan, nggak apa-apa. Hari ini dapat misalnya uang tambahan 100.000 buat pengobatan Messi, atau 50.000 buat pengobatan Messi, nggak apa-apa. Karena aku sadar proses ini membentuk aku. Derita dan duka yang aku jalani dalam proses yang perlu aku jalani dalam proses pemulihan Messi ini, ya membentuk aku. Kadang tuh ketika kita kena masalah apapun ya, dalam skala besar atau dalam skala kecil, entah masalah itu juga ibaratnya masalah yang muncul secara tiba-tiba, boom, kayak aku nggak duga Messi bisa kena penyakit. Ya kucingku namanya Messi bisa kena penyakit. Atau masalah yang ibaratnya hasil dari kelalaian kita atau kegagalan kita, itu mau nggak mau kita harus menghadapi gitu loh, sebab akibatnya. Misalnya, aku sadar ketika awal-awal di pertengahan proses, belum 21 hari, belum 30 hari pengobatan Messi itu, aku sempat kepikiran atau khawatir tentang budget. Dan itu membuatku teringat gimana di tahun 2022 tuh sebetulnya aku kehilangan puluhan juta, ketemu dengan orang-orang lingkungan pertemanan yang toksik yang cuman mau manfaatin aku. Terus aku kehilangan klien-klien yang nggak bayar, yang benar-benar kabur setelah dapat jasanya Lesion Prestige. Aku sempat traumaku tentang kehilangan di situ kepancing. Dan sepanjang proses healingnya Messi ini, aku rasa yang perlu aku jalani itu bukan cuman physically kita berjuang untuk nyembuhin Messi, tapi juga aku mentally dan emotionally, secara mental dan secara emosional, berusaha untuk mengikis lagi trauma tentang kemelekatan, trauma tentang ketakutan, trauma tentang ketakutan kekurangan uang dan lain sebagainya yang aku pernah miliki karena punya trauma kehilangan. Itu aku kikis pelan-pelan dengan shadow work, dengan journaling, dengan berdamai dengan luka. Mungkin kesannya akan sepele, dan buat kalian yang mungkin belum familiar dengan proses self healing, buat kalian yang belum familiar dengan proses acceptance atau penerimaan diri, penerimaan realita, dan ascension atau kebangkitan dan peningkatan spiritual, mungkin kamu akan kesulitan buat paham. Tapi aku sadar kondisi yang aku jalani sejak beberapa bulan terakhir ini, ya ini
caranya Tuhan, caranya semesta kasih aku the tower moment supaya aku bisa belajar, supaya aku juga bisa lebih terbangkitkan lagi secara spiritual, lebih terbangkitkan lagi imanku, rasa percayaku, dan kemampuan aku atau kapasitas aku buat berproses, bahkan diproses di tengah masalah. Dan aku nggak tahu sebetulnya siapa yang mungkin butuh dengar pesan yang aku lagi bagikan ini, karena nggak kerasa udah mau 20 menit ya, udah 15 menit dah kan. Dan aku cuma pengen bilang, masalah tuh pasti ada, dalam skala besar atau dalam skala kecil. Masalah tuh pasti ada. Mau kamu menghindar 1001 cara kayak, nggak akan bisa. Ya bisa aja kamu menghindar, tapi nanti pelajarannya itu, lessons-nya yang perlu kamu petik, yang sebetulnya pelajaran itu dibutuhkan jiwamu untuk kamu bertumbuh, itu pasti akan keulang lagi dalam cara yang berbeda. Misal, kamu mau bilang kamu pengen mendapatkan jodoh yang terbaik, atau kamu mau mendapatkan pekerjaan yang terbaik, atau kamu pengen diet, tapi kamu gak mau mengusahakan dirimu agar bisa menerima itu atau menjadi magnet itu, agar bisa menjadi wadah untuk berkat yang mau kamu terima. Gak akan dapat. Dapatnya ya sedikit. Karena Tuhan yang semesta juga lihat kamu belum siap, kamu belum bisa konsisten. Progres tuh namanya progres gak akan gampang, namanya proses gak akan gampang. Dan namanya kita butuh bersabar sebelum kita menerima hasilnya tuh gak akan gampang. Tapi ketika kita bisa mengizinkan diri kita untuk rendah hati, mengikuti prosesnya, menikmati prosesnya, menjalani dan menikmati konsistensinya, berusaha komitmen dalam penantiannya, cepat atau lambat kita akan ngelihat hasil kok. Nah, banyak orang gak bisa sabar dalam prosesnya. Kenapa? Ya karena mereka pengen buru-buru, terlanjur sibuk ngebandingin diri sama orang lain, sibuk ngebandingin prosesnya dia sama hasil spotlightnya orang lain, sibuk ngebandingin proses behind the scene-nya orang itu sama prosesnya orang lain. Pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru dapet jodoh, pengen buru-buru bahagia, pengen buru-buru populer, pengen buru-buru tenar, buru-buru ini, buru-buru itu. Tapi usaha yang mau kamu keluarkan, usaha yang mau kamu bayarkan, apa? Karena Tuhan tuh melihat hati loh. Tuhan melihat hati dan melihat usaha kita. Hasil tidak akan mengkhianati usaha pada akhirnya. Percaya deh. Dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Apa yang kita tabur, itu yang nantinya kita akan tuai. Itu yang aku semakin diyakinkan selama beberapa bulan belakangan ini. Walaupun kesannya mungkin gambling. Ibaratnya ya, ngurus kucing sakit, orang sakit aja kita gambling, hasil akhirnya bisa maksimal sembuh. Atau kalau kondisi tubuhnya menurun, malah kita perlu mengikhlaskan orang itu dipanggil Tuhan atau mati, meninggal dunia gitu. Tapi aku benar-benar belajar dalam 2-3 bulan belakangan ini untuk nikmati prosesnya, jalani, hargai, resapi prosesnya. Karena that's really life changing, that really feels life changing. Itu benar-benar berasa kayak mengubahkan aku. Kita nggak akan pernah bilang kita bisa berkomitmen, kita bisa konsisten, kita bisa setia kalau kita nggak mau ngejalanin proses untuk membentuk diri kita jadi pribadi yang konsisten, jadi pribadi yang lebih setia, jadi pribadi yang lebih berkomitmen. Kalau kita cuma mau outcome-nya atau hasilnya, susah pasti, nggak akan bisa. Karena kita nggak akan tahu gimana rasanya menjadi setia itu, bagaimana rasanya menjadi konsisten itu, gimana rasanya bisa berkomitmen itu, gimana rasanya. Ya kita nggak akan bisa mensyukuri hasil kalau kita nggak tahu perjalanan apa yang perlu kita tempuh supaya kita bisa dapat hasilnya. Ya kita mungkin bisa aja dikasih hasilnya, tapi kita nggak akan bisa lihat hasil yang kita dapatkan itu sebagai berkat. Malah siapa tahu itu ujian, siapa tahu itu cobaan.
Kenapa? Karena nantinya nggak ada rasa syukur, nggak ada kedamaian. Bisa aja kita dikasih misalnya em, kekayaan atau cinta, tapi kita terburu-buru dan kita memaksakan kehendak. Nggak akan damai pasti ketika kita punya itu. Orang kita pakai cara curang, cara pintas misalnya. Dan banyak orang tuh berpikir, oh nggak apa-apa cari cara curang, nggak apa-apa cari cara pintas. Lalu lupa kalau Tuhan tuh nggak akan pernah tidur. Justru nggak tahu nih siapa yang mungkin butuh dengar pesanku ngoceh-ngoceh 20 menit ini. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang lagi